Karena trailer episode 99 sudah tayang, mari kita bahas spoilernya seperti apa. Langsung saja kita bahas. Di episode 98 sebelumnya, kemunculan pria tak dikenal menyebabkan semua orang terkejut. Nalan Yandran yang baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu, tubuhnya langsung menegang. Xiaoyan? Xiaoyan tersenyum sedikit. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia bertanya dengan lembut. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Mata Nalan Yandran berkedip ketika dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan. Ekspresi dari tiga pria berjubah kuning tenggelam ketika mereka melihat Xiaoyan mengabaikan dari awal. Enyahlah. Xiaoyan tidak mengalihkan matanya, bahkan sedikit saat dia dengan lembut berbicara. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yandran dan melirik energi warna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Meraih pergelangannya, gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya dan membakar energi hitam dengan cepat. Pria berjubah kuning gelap di cabang pohon menyipitkan mata saat melihat Xiaoyan di bawah. Ini terutama ketika dia melihat Xiaoyan dengan mudah mengusir energi warna hitam di tubuh Nalan Yandran. Setelah mengusir energi hitam di tubuh Nalan Yandran, tatapan Xiaoyan tertuju pada tiga pria di depannya. Penguasa besar hitamnya muncul, kemudian berayun. Bilah angin tajam dengan keras menabrak tiga tombak panjang dan menghancurkannya. Mata Xiaoyan menyapu acuh tak acuh saat penguasa hitam ditancapkan ke tanah. Suara petir angin melintas tubuhnya dengan aneh menghilang. Ketika dia muncul, dia sudah di depan mereka bertiga. Angin tajam yang terbuat dari tinju dengan kejam mendarat di armor di permukaan tubuh mereka. Peng, tinju mendarat dengan kuat. Ketiganya seperti layang-layang yang putus talinya. Tepuk tangan tiba-tiba dipancarkan dari cabang pohon di atas. Seorang pria bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tidak buruk. Kamu dipanggil Xiaoyan bukan? Xiaoyan melirik pria itu sebelum menyipitkan mata. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiga sebelumnya. Xiaoyan, berhati-hatilah, dia sangat kuat. Tangan Nalan Yandran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal. Mengapa mereka menyerangmu? Xiaoyan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di Gunung Mata Surga. Jika seseorang tidak sadar berjalan masuk, kemungkinan dia akan terperangkap di dalamnya. Rubah putih ajaib ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika akan mengikutinya. Mereka menyerangku karena mereka ingin merebut rubah putih ini. Tangan Nalan Yandran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan. Xiaoyan tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya dia tidak secara acak menerobos masuk. Aku tidak tertarik dengan rubah putihmu. Aku tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Kami tidak akan menyerahkan rubah putih padamu, silahkan pergi. Xiaoyan tersenyum kecil. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dikirim. Wang Chen membuka mulutnya dan menyeringai, ada perasaan pucat samar di dalamnya. Wang Chen, papili musim semi kuning. Nalan Yandran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Xiaoyan, mengapa kita tidak menyerahkan rubah putih ini kepada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan roh jahat level Doujong dan tidak mati. Tenang, serahkan dia padaku. Xiaoyan melirik Nalan Yandran sambil tersenyum, kemudian tatapannya kembali fokus pada Wang Chen. Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika kamu menginginkannya, kami harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Senyum di wajah Xiaoyan telah menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa hitam besar di sampingnya. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya yang ditutupi dengan energi hitam menghantam ke arah dada Xiaoyan. Peng, penguasa hitam melintas dan berdiri di depan Xiaoyan seperti perisai. Dan segera bertabrakan dengan tinju Wang Chen. Telapak mengikis mayat. Tinju Wang Chen dengan cepat menyebar dan berubah menjadi telapak warna hitam pekat.
melewati penguasa hitam menuju tenggorokan Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bergerak, api hijau giok melonjak ke tinjunya dan bertabrakan dengan telapak mengikis mayat Wang Chen. Tang, tinju menghantam, api panas menyebabkan tangan Wang Chen memancarkan asap putih pekat. Api surgawi. Ekspresi Wang Chen langsung berubah suram ketika melihat nyala api hijau giok. Kakinya buru-buru mundur dan memasuki kabut tebal. Suaranya perlahan-lahan terdengar. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Aku akan menunggumu di panggung gunung surga dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Xiaoyan hanya melirik ketika Wang Chen melarikan diri tanpa sadar tertawa. Kemudian dia melirik ketiga orang di depannya dan berkata acuh tak acuh, "Kenapa kalian masih di sini?" Mendengar ini, Wang Tian dan dua lainnya buru-buru berjuang untuk berdiri dan melarikan diri. Xiaoyan hanya bisa menghembuskan napas dengan lembut setelah menonton Wang Tian dan dua lainnya melarikan diri. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Apakah kamu berencana untuk menuju gunung kolam darah surgawi?" "Ya, meskipun aku tahu itu sangat sulit bagiku untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat. Perjalanan di sini dapat dianggap sebagai pelatihan." Nalan Yanran mengangguk sedikit. Xiaoyan menggosok tangannya dan tiba-tiba merasa sedikit terkendala. Kenapa kamu sendirian di sini?" Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti. "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih, oleh karena itu aku keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman." "Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiaoyan melayang saat dia bertanya. Nalan Yanran tersenyum ketika mendengar ini. "Kamu ingin bertanya tentang guru, kan?" Tubuh Xiaoyan tanpa sadar menegang. Dia dengan lembut menghembuskan nafas. Mata Nalan Yanran meredup ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik." "Apakah dia juga di wilayah utara dataran tengah?" Xiaoyan bertanya lagi. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berkata, "Guru memberi instruksi sebelum aku pergi. Aku tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama kamu." Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. Wanita ini, "Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja selama dia baik-baik." Xiaoyan menghela napas. Dia menggelengkan kepalanya. "Aku juga menuju ke sana. Jika kamu mau, kamu bisa mengikuti." "Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" Mata Nalan Yanran bersinar sebelum dia bertanya dengan khawatir. "Aku benar-benar tidak akrab dengan wilayah pegunungan mata surga. Setidaknya, kamu tahu sesuatu tentang itu." "Baik." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih. Dia ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Dua sosok dengan cepat melintasi hutan yang tertutup kabut tebal dengan Xiaoyan memimpin. Setelah sekian lama, kabut di sekitar mereka telah menjadi lebih redup. Sesaat kemudian, deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di depan deretan pohon ini, ada lebih dari 10 sosok manusia. Mereka melirik Xiaoyan dan Nalan Yanran saat mereka tiba. Rubah putih ajaib. Banyak teriakan gembira terdengar. Kemunculan tiba-tiba rubah putih segera menyalakan hati mereka yang putus asa. Wajah Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap begitu banyak tatapan panas. Dia memeluk rubah putih dengan lembut dan mundur selangkah. "Ikuti aku, tidak perlu takut." Xiaoyan samar-samar meyakinkan. Segera Douji melonjak keluar dari tubuhnya. "Siapapun yang masuk radius 10 meter dari kita akan terbunuh." Mata Xiaoyan dingin dan tatapannya perlahan menyapu. Namun ketika Xiaoyan akan mendekati pintu masuk labirin, seruan dingin tiba-tiba terdengar. "Semuanya, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan dapat memiliki bagian dari gunung kolam darah surgawi." Pang kesarakan di mata semua orang baru saja muncul. Namun suara teredam tiba-tiba terdengar. Segera sosok manusia yang pertama kali terbang ke depan telah terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Akhirnya dengan kasar menabrak pohon besar. "Aku tidak akan menahannya lain kali." Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut berhenti. Tatapannya menyapu orang-orang yang akan menyerang lagi. Jika dia diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun lagi. Teriakan marah orang yang telah diterbangkan kembali tadi menyeka darah dari sudut mulutnya. Teriakannya dipenuhi dengan hasutan.
Mata Xiaoyan telah berubah luar biasa menjadi gelap. Dia perlahan berbalik dan sudah muncul di depan orang itu. Tangan Xiaoyan yang dipenuhi api hijau giok dengan kejam menembus jantungnya, membakarnya menjadi abu. Kemudian tubuhnya bergerak lagi, meraih tangan Nalan Yanran dan membawanya ke depan pintu labirin. Peng, 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 tanah di sekitar pintu labirin langsung bergetar. Segera, lebih dari 12 pilar kayu tajam yang terbentuk dari dauci menutupi pintu labirin. Xiaoyan menyipitkan matanya dan melihat pilar-pilar kayu yang menghalang pintu labirin. Dengan lembaian lengan bajunya, nyala hijau giok keluar, dengan mudah menghancurkan pilar-pilar kayu. Detik berikutnya, tanah sekali lagi bergetar. Lonjakan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan eksplosif dari bawah kaki mereka. Hati-hati, Nalan Yanran buru-buru mengingatkan. Namun tubuh Xiaoyan sudah muncul di dekatnya, memeluk pinggangnya, membawanya terbang melewati lonjakan batu dan mendarat di dekat pintu labirin. Pada saat yang sama, banyak pilar energi menghantam dengan kejam ke arah mereka. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia memegang penguasa hitam dan mengainkannya. 6 penguasa mengaliri tubuh. Segera, lapisan demi lapisan bayangan penguasa segera muncul dan membentuk pertahanan. Peng, 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 banyak serangan dauci mendarat, memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas, dan menghancurkan semua serangan yang datang. Masuklah dulu, Xiaoyan berkata dengan lembut pada Nalan Yanran. Nalan Yanran sedikit ragu, namun dia dengan patuh mengangguk. Aku akan menunggumu di sana, jangan berjalan secara acak setelah kamu masuk. Penguasa hitam di tangan Xiaoyan perlahan-lahan terangkat ketika dia melihat Nalan Yanran masuk. Dauci hijau giok yang kuat melonjak keluar dan segera dituangkan pada penguasa hitam. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah. Beberapa dari mereka mulai diam-diam mengundurkan diri. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Penguasa hitam di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Gelombang membelah api. Peng, 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 ledakan energi terdengar berulang kali di tanah kosong. Jeritan sengsara terdengar secara acak saat sejumlah besar orang mendarat di tanah. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik banyak sosok manusia yang telah mendarat 100 meter. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu labirin, namun tawa aneh tua tiba-tiba muncul di sampingnya. Bocah, kamu benar-benar sangat ganas setelah menghancurkan semua orang ini. Namun, apakah kamu berencana untuk pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan? Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia memalingkan kepalanya hanya untuk melihat seorang pria tua berjubah kelabu berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya dengan senyum. Douzong? Mata Xiaoyan segera menyipit setelah menyapu pria tua berjubah abu-abu. Pak tua ini seharusnya adalah tetua dari suku tikus menelan emas, bukan? Pria tua berjubah abu-abu terkejut setelah mendengar ini. Dia melompat turun dari cabang pohon. Penglihatan teman kecil memang sangat bagus. Xiaoyan tersenyum setelah mengingat apa yang dikatakan Nalan Yanran padanya sebelumnya. Aku yang lebih muda ini adalah Xiaoyan. Aku telah sembrono untuk mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Semoga Pak tua tidak akan menyalahkanku. Kemudian Xiaoyan melemparkan beberapa pil memulihkan Qi, pil obat tingkat 5. Pria tua berjubah abu-abu terkejut saat melihat aksi Xiaoyan. Matanya yang sipit langsung bersinar ketika dia mendengar nama pil memulihkan Qi. Bocah kecil, aku merasa kau sangat menyenangkan ketika pertama kali melihatmu. Setelah itu, dia melihat sekeliling, melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku akan meminta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, dalam hal ini terima kasih Pak Tua. Aku dipanggil Jingu, jangan panggil aku Pak Tua. Orang tua berpakaian abu-abu tertawa. Kamu seorang alkemis, bukan? Aroma seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Xiaoyan ragu sejenak. Pihak lain jelas memiliki bakat khusus ketika sampai pada penciuman. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan apapun dengan lembut mengangguk. Cahaya aneh melintas di mata Jingu ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Kamu harus masuk dulu, meskipun gadis itu tidak memiliki masalah melewati labirin. Namun masih ada sejumlah penghalang jika kalian ingin berhasil mencapai pegunungan kolam darah.
Hati Xiaoyan bersukacita setelah mendengar ini. Dia sekali lagi menengkupkan tangannya ke arah Jingu, berbalik dan memasuki pintu labirin. Jingu tanpa sadar membalai jenggotnya saat dia melihat Xiaoyan menghilang. Anak kecil ini juga seorang alkemis. Aku ingin tahu apakah dia telah mencapai persyaratan. Jika mungkin, itu akan menyimpan cukup banyak masalah. Ketika Xiaoyan memasuki pintu labirin, pikirannya segera terasa agak pusing. Pada saat dia pulih, dia tertegun menyadari lapisan kabut tebal yang tidak bisa tersebar. Bahkan kabut di tempat ini tidak dapat ditembus oleh kekuatan spiritual. Apakah ini yang disebut labirin? Ini memang merepotkan. Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Tiba-tiba dia merasa ada sebuah tangan menggenggam tangannya. Namun suara lembut Nalan Nyantaran membuat dia menjadi tenang. Tidak perlu panik, ini aku. Tatapan Xiaoyan mengikuti arah di mana suara itu berasal, namun dia tidak menemukan apa-apa di sana. Hanya genggaman tangan Nalan Nyantaran yang dia rasakan. Tidak perlu melihat, labirin ini bisa menghalangi pandangan seseorang. Dengan roba putih memimpin jalan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk keluar dari tempat ini. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Untung dia bertemu dengan Nalan Nyantaran di sepanjang jalan, kalau tidak, bahkan dia akan terjebak dalam labirin ini. Nalan Nyantaran segera membawa Xiaoyan berjalan sambil memegang tangannya. Keadaan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan merasakan bahwa kabut di sekitar mereka secara bertahap menjadi jauh lebih tipis. Kita akan meninggalkan labirin. Nalan Nyantaran mengeluarkan suara lembut yang sepertinya telah menempatkan beban berat. Suara Nalan Nyantaran baru saja terdengar, angin segera bertiup dan kabut tebal berfluktuasi, memunculkan puncak gunung yang tampak sangat megah. Pada saat ini, mereka berdua berada di bagian bawah titik tengah. Ayo pergi, titik tengahnya adalah di mana altar pegunungan surgawi berada. Xiaoyan tersenyum mendengar ini, ada panas yang berapi-api di matanya. Jari kakinya menekan tangga batu yang curam. Dengan cepat bergegas ke tengah gunung, Nalan Nyantaran segera mengikuti di belakang. Bagian tengah dari pegunungan mata surga adalah platform yang sangat luas. Platform ini dibangun dari batu yang tertata rapi. Ada tangga batu yang mencapai puncak di satu sisi platform. Sementara di peron, sudah ada hampir 20 sosok manusia yang berkumpul. Mereka saling berbisik. Berdasarkan waktu, labirin seharusnya sudah ditutup dan waktunya bagi mereka untuk mencoba menerobos pos pemeriksaan. Waktunya habis, biarkan upaya menerobos pos pemeriksaan dimulai. Namun suara angin yang berembus muncul ketika tatapan semua orang bergeser. Segera dua sosok meluncur seperti dua anak panah dan mereka tepat mendarat di peron. Mata sosok kecil memadat setelah mendengar tawa ini.